Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pertama kali tidak lupa kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan hari ini kita masih diberi karunia dan nikmat oleh Allah, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Salam dan sholawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para pengikutnya. Bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada tahun ini kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat dan bulan penuh maghfirah. Pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan beberapa amalan-amalan yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama, amalan yang harus kita lakukan adalah puasa di bulan Ramadan, yang mana hal ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa Ramadan adalah amalan yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian Rasulullah menjanjikan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan bahwasanya mereka yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan akan diampuni oleh Allah atas dosa-dosanya yang lampau, sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhlas karena Allah semata, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, itu amalan yang wajib kita laksanakan sebagai orang yang beriman. Kemudian selanjutnya ada beberapa amalan-amalan sunnah ya, yang harus kita lakukan selama di bulan Ramadan. Ada beberapa. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan puasa Ramadan sendiri, yaitu bersahur, melaksanakan sahur. Jadi kita yang berpuasa hendaknya diawali dengan sahur dulu, karena sahur ini mempunyai berkah
bagi kita yang melaksanakan, ya, di antaranya adalah merupakan bekal kita sebagai sumber energi kita selama puasa, sehingga kita akan merasa kuat, ya, tetap merasa ringan dalam menjalankan ibadah puasa tersebut, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, bersahurlah kalian karena pada makan sahur itu ada keberkahan. Disambung di hadis lain, Rasulullah bersabda, makan sahur adalah berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya, walau kalian hanya minum seteguk air. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, itulah amalan sunnah yang pertama yang perlu kita laksanakan. Selanjutnya adalah amalan sunnah yang kedua, yaitu tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Al-Quran sebagaimana kita ketahui, ya, erat sekali hubungannya dengan bulan Ramadan, karena Al-Quran itu sendiri diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Maka kita disunahkan untuk senantiasa melakukan tilawah Quran atau tadarus Quran, ya, sebagaimana hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah, ya, ketika bulan Ramadan. Jadi menurut Ibnu Abbas bahwasanya setiap malam-malam bulan Ramadan malaikat Jibril turun, kemudian bersama-sama dengan Rasulullah melakukan tadarus Al-Quran. Yang amalan sunnah yang selanjutnya yaitu bersedekah. Bersedekah ini sangat dianjurkan untuk lebih ditingkatkan pada bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah, ya, meningkatkan dalam melakukan sedekah. Jadi dikatakan bahwasanya pada saat bulan Ramadan tiba, kedermawahan Rasulullah itu semakin meningkat, semakin menjadi-jadi. Ibaratnya seperti angin yang berhembus. Saking begitu semangatnya, begitu lomannya Rasulullah, ya, memberikan sedekah, segala bentuk sedekah kebaikan, ya, itu diupayakan dilakukan di bulan Ramadan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, mari kita semampu kita melakukan sedekah sebanyak-banyaknya selama di bulan Ramadan ini, ya. Sedekah tidak hanya berupa materi saja, tapi semua bentuk kebaikan yang kita lakukan karena Allah itu adalah sedekah, yang mana akan insyaallah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, amalan selanjutnya adalah memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Amalan ini ringan tapi cukup besar pahalanya. Jadi hendaklah amalan tersebut, yaitu memberi makan bagi orang yang berbuka puasa, hendaknya kita lakukan. Karena apabila kita berikan makan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan puasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, yaitu
Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi jangan sia-siakan selama bulan Ramadan ini untuk kita semangat, ya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, semangat dalam melaksanakan sedekah kepada orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, amalan sunnah yang hendaknya kita lakukan di bulan Ramadan adalah memperbanyak doa, ya. Karena doanya seorang hamba tak kala berpuasa, ya, dinyatakan tidak ada hijab, tidak ada pembatas. Jadi berdoa saat kita berpuasa adalah saat-saat yang paling ijabah. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, bahwasanya ada 3 manusia yang doa mereka tidak akan ditolak, yaitu yang pertama, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua, doa pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah doa orang yang teraniaya. Itulah doa orang-orang yang tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu doa orang-orang yang sedang berpuasa. Selanjutnya amalan sunnah yang lainnya di bulan Ramadan adalah menyegerakan berbuka puasa. Jadi amalan ini kelihatannya sepele, kadang-kadang banyak diremehkan oleh manusia, ya. Jadi merasa masih kuat untuk berpuasa, sehingga ketika sudah masuk waktunya untuk berbuka, ya, dia melambatkan untuk berbuka. Dan hal ini tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah atau sunnah Rasulullah, bahwasanya kita diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Karena hal ini telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah dan para sahabatnya, bahwasanya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling bersegera dalam berbuka puasa dan juga paling akhir dalam sahurnya. Jadi untuk masalah berbuka kita dianjurkan untuk segera melaksanakan, sementara untuk sahur kita dianjurkan untuk mengakhirkan sahur kita. Tentunya segala apa yang disunahkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah, ya, pasti ada fadilahnya tersendiri atau hikmahnya yang mana mungkin kita belum mengetahuinya, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, selanjutnya yang ketujuh, amalan yang disunahkan di bulan Ramadan adalah iktikaf. Iktikaf khususnya di 10 hari yang terakhir, ya. Iktikaf dalam rangka kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, ya. Dalam rangka kita bermuhasabah kepada Allah, ya. Disunahkan pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan.
dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah senantiasa tidak meninggalkan untuk beriktikaf, khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga beliau wafat. Itu menandakan betapa pentingnya, besar pahalanya untuk amalan beriktikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan amalan selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, yaitu yang sudah sering kita lakukan, yaitu sholat tarwih. Sholat tarwih atau sholat malam lainnya ini sangat besar pahalanya, ya. Bahwasanya sekali lagi amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan akan diberi pahala sebagaimana kita melaksanakan amalan ibadah wajib. Sedangkan amalan ibadah wajib yang kita kerjakan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan, ya, berlipat-lipat 10 sampai 700 kali. Jadi kesempatan yang sangat baik ini di bulan Ramadan ini, sekali lagi mari, ya, kita manfaatkan betul-betul, ya, agar amalan-amalan sunnah yang kecil-kecil bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan secara istiqomah. Rasulullah bersabda dalam kaitannya dengan sholat tarawih, bahwasanya barang siapa yang sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi gak ada manusia, gak ada orang yang tidak ingin diampuni dosa-dosanya. Kita semua ingin, ya, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Dan salah satu amalan yang bisa membuat kita diampuni oleh Allah adalah dengan melaksanakan qiyamu Ramadan, sholat tarawih. Kemudian yang selanjutnya adalah amalan sunnah yang bisa dilaksanakan dan berpahala yang cukup besar, yaitu ibadah umroh di bulan Ramadan, ya. Tentunya bagi mereka yang mampu, ya. Ibadah umroh ini kalau kita bisa melaksanakan di bulan Ramadan, ya, Rasulullah berjanji bahwasanya umroh ketika bulan Ramadan sama dengan menunaikan haji bersamaku, ya. Jadi Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya orang-orang yang bisa melaksanakan umroh di bulan Ramadan, ya, disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya itu seperti melaksanakan ibadah haji bersamaku. Itu keutamaan melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Yang terakhir, amalan yang perlu kita laksanakan saat bulan Ramadan, yaitu menjauhi semua perbuatan yang merusak amalan ibadah puasa kita. Jadi janganlah sampai ibadah puasa kita sia-sia, karena
perbuatan kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan masuk kategori yang merusak ibadah puasa kita. Di antara perbuatan yang merusak ibadah puasa Ramadan adalah menggunjing atau ghibah, adu domba atau namimah, kemudian menuruti syahwat atau rofas, berjudi, dan berbagai perbuatan fasyik lainnya. Maka seharusnya perbuatan tersebut harus kita jauhi, ya, khususnya di bulan Ramadan ini, agar pahala ibadah puasa kita tidak sia-sia. Ya. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, ya. Rasulullah bersabda, betapa banyak orang-orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, itulah beberapa amalan-amalan sunnah yang perlu kita lakukan untuk mengisi selama di bulan Ramadan tersebut. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah agar kita mampu untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini hingga tuntas selama 1 bulan, dan juga kita diberi kekuatan dan kemampuan juga untuk senantiasa melaksanakan amalan-amalan sunnah selama di bulan Ramadan ini. Ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi diri kami sendiri dan juga kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.